Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini untuk melihat bagaimana langkah PPATK yang akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening tidak aktif. Sudah bergabung bersama kita malam hari ini Pak Yunus Hussein, mantan Ketua PPATK. Selamat malam Pak Yunus. Selamat malam. Sehat ya Pak, sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Pak, tadi mungkin kalau sudah sempat juga menyimak perbincangan kita bersama dengan Pak Natsir Qongah dari PPATK, mungkin Pak Yunus juga bisa menambahkan penjelasan melihat point of view dari PPATK soal apa sih alasan masuk akal atau alasan logis yang membuat PPATK harus mengambil langkah ini? Alasannya ya, ini memang penting ya. Jadi kita lihat kepentingan masyarakat, nasabah juga ada. Tapi di lain pihak, kan banyak sekali rekening-rekening yang dormant itu. Malah saya dengar tadi siang tuh sekitar, ya, istilahnya hentikan transaksinya sesuai dengan pasal 55, 56. Dihentikan sementara ya. Kalau untuk penindakan, alasan itu karena ada proceed of crime, diduga dicurigai hasil pidana. Kalau ini lebih banyak ke payung pencegahan, penindakannya sedikit ya. Pencegahan itu memang tugas PPATK sesuai dengan Undang-Undang 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan ya. Emang ada tindakan-tindakannya. Dan ini untuk kepentingan nasabah sendiri yang punya rekening-rekening yang dormant tadi. Bisa juga disalahgunakan terkait dengan deposit judol, jual beli rekening, kemudian bisa disalahgunakan oleh orang dalam juga ya. Secara agak dipaksa bank tuh melakukan yang namanya profiling ulang, CDD, Customer Due Diligence, mengupdate profile data-data nasabahnya. Memang itu kewajiban kalau menurut ketentuan undang-undang, setahun sekali dia harus lakukan, dia harus laporkan. Ternyata banyak sekali yang informasi-informasi yang menarik seperti tadi, ada rekening dormant atau bantuan sosial bisa sisanya 2 triliun nggak dia apa-apain. Buat apa rekening bantuan sosial, waktunya udah habis dan penggunaannya sebenarnya terbatas. Nah khawatir ini bisa disalahgunakan. Kemudian kemarin kan ada bilang takut bank tidak dipercaya oleh masyarakat. Saya melihat itu sebagian kecil banget, tapi sebagian besar sebaliknya. Kalau dibersihkan dari dorman-dorman yang banyak yang bisa disalahgunakan, yang dipakai untuk judul atau pidana-pidana lainnya, justru makin bersih. Dan ini karena PPATK tanggung jawab kepada Presiden, dia udah lapor, dia udah tahu. Dan memang minta dibersihkanlah industri ini karena kemungkinan disalahgunakan itu ada. Apalagi untuk cuci uang, perbankan dengan transaksinya yang begitu banyak. Jadi fungsi dan tujuannya untuk pencegahan, untuk bersih-bersih. Tapi sudah dipikirkan sejauh efek yang ditimbulkan, nampaknya masyarakat cukup direpotkan dengan langkah ini. Benar, Pak masyarakat Yunus. cukup repot, ada yang rekeningnya terganggu, transaksinya terganggu. Memang di undang-undang dibatasi terkait dengan penindakan 5 hari, bisa perpanjang 15 hari lagi di pasal 55 dan 56. Ya, kalau menurut saya memang seharusnya tidak lama-lama karena bisa mengganggu cash flow orang ya. Jadi nggak usah lama-lama. Jadi kalau bank ini disuratin oleh PPATK untuk katakanlah menunda transaksi tadi, dibuat berita acara. Jadi waktu pertama kali berita acaranya massal, kalau saking banyaknya kan jutaan itu massal masih oke. Tapi sekarang udah kecenderungannya dibuat individual. Nah sebenarnya bank diminta lakukan customer due diligence. Dulu namanya know your customer dulu. Disuruh update profilingnya, klarifikasi kalau sudah oke. Sebenarnya bank tuh udah ada dasar untuk melepas. Cuman karena ada surat PPATK sebelumnya yang istilahnya menghentikan transaksi, bank itu sering udah kita tunggu surat PPATK lagi. Kalau enggak saya nggak berani ngangkat gitu. Nah tapi kita juga ingin tahu dulu nih Pak Yunus dan juga Mas Ari, bagaimana sih kira-kira respon langsung dari publik melihat langkah PPATK ini. Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung bersama rekan kami Virgi yang akan coba berbincang dengan masyarakat. Bagaimana kira-kira respon publik terhadap langkah yang akan diambil PPATK ini, Virgi? Saya kira bagus. Ya, selamat malam Kirana dan juga pemirsa.
Benar sekali, hari ini saya sudah siap nih langsung menanyakan ke masyarakat kira-kira bagaimana nih pendapat mereka terkait dengan rekening yang akan dibekukan jika tidak dipakai selama 3 bulan atau lebih tergantung dengan kebijakan bank masing-masing. Nah, kita akan coba langsung cari-cari saja masyarakat yang mungkin lagi bersantai sejenak sambil mau pulang kerja atau ada berkegiatan lain nih. Halo kakak abang, selamat malam. Maaf ya mengganggu waktunya. Ini boleh tahu dengan siapa? Aku Ajeng. Aku Wikra. Oke, boleh agak lebih mendekat? Oke kak, aku izin tanya, ini kan ada wacana nih, akan ada dibekukannya rekening kalau tidak aktif dipakai selama 3 bulan. Kakak udah pernah dengar atau udah pernah baca sebelumnya? Udah ya, Pak? Oh udah ya, oke. Kalau kakak sendiri setuju nggak sih? Kalau aku nggak setuju sih ya, maksudnya mungkin aja ada lansia atau orang tua yang sengaja nyimpan uangnya di rekening berbulan-bulan. Mungkin mereka juga susah Kak untuk akses ke ngambil uangnya itu di ATM gitu. Terus tiba-tiba dibekukan, mungkin kaget ya si lansianya itu. Baik. Nah kalau kakaknya sendiri setuju nggak nih? Aku sih sama nggak setuju juga ya, karena rekening itu kan kayak pribadi ya, maksudnya pemerintah juga banyak hal yang mestinya lebih penting gitu untuk diurusin daripada ngurusin rekening pribadi kita gitu. Oke kakak, terima kasih banyak ya, semoga lancar kegiatannya setelah ini, terima kasih. Nah kan aneh kalau itu tadi ternyata saya udah menemukan 2 orang yang dua-duanya belum setuju. Coba kita tanya satu orang lagi atau tanya orang lebih lagi, kira-kira ada nggak sih yang setuju dengan wacana pemerintah ini? Halo kakak-kakak, mohon maaf mengganggu waktunya, selamat malam. Kakak-kakak boleh tahu namanya siapa? Azhar. Kak Azhar. Ini? Faris. Kak Faris dan Kak Azhar. Ini lagi sibuk nggak kakaknya? Enggak ya? Aku mau tanya dong kak, kakak udah dengar belum isu bahwa katanya rencananya pembekuan rekening kalau 3 bulan nggak dipakai? Udah denger dong ya. Nah kalau kakaknya sendiri setuju nggak sih dengan hal ini? Kalau saya nggak setuju sih pribadi, karena saya juga menggunakan beberapa bank yang dimana ada salah satunya yang jarang dipakai. Nah bank tersebut tuh biasanya saya gunain buat top up games misalnya, kan itu nggak sering ya. Rentang waktunya bisa 4 bulan sekali, 5 bulan sekali, tergantung event games yang saya mau gitu sih. Jadi saya kurang setuju. Nah kalau kakaknya setuju nggak? Kalau saya sih kurang setuju. Mungkin saya kurang setuju dari cara ngeblokirnya ya kak ya. Mungkin misal kita punya 5 rekening nih. Nah, masing-masing rekening itu mungkin ada seperti notifikasi lah. Anda setuju gak untuk diblokir gitu. Nah, misal setuju, yaudah saya setuju nih 3 rekening saya diblokir deh, 2-nya bisa saya pakai. Harus banyak persetujuan dari Iya, kakak ya? persetujuan, jangan tiba-tiba diblokir gitu. Oke baik kakak, terima kasih banyak ya, semoga lancar kegiatannya setelah ini ya. Wah kayak aneh-aneh, itu dia tanggapan-tanggapan dari masyarakat terkait dengan pemblokiran atau pembekuan dari rekening ini. Sayang sekali saya belum menemukan yang setuju nih Ken Ane. Kembali ke Anda Ken Ane. Terima kasih Virgi Dainas mengabarkan dari kawasan Jakarta Pusat itu tadi. Mas Ari, ini tadi suara-suara publik inikah juga yang ditangkap oleh YLKI begitu mengenai efeknya, apa yang menjadi kekhawatiran, kerepotan seperti apa? Ya, betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh konsumen, ya, kami anggap sebagai konsumen bahwasanya kita sebagai masyarakat juga bahwasanya kita mengakui bahwa setiap orang itu tidak hanya memiliki 1 atau 2 rekening, tapi ada beberapa, tapi punya tujuan masing-masing. Mungkin saya pribadi ada untuk saving gitu. Biasa itu saya gunakan untuk penggunaan untuk sehari-hari, dan ada juga rekening yang saya gunakan untuk simpanan untuk tujuan yang jenjang panjang. Dan itu hal-hal itu yang menurut kami kalau misalnya terjadi pemblokiran dengan alasan tidak terjadinya suatu transaksi selama 3 bulan atau 12 bulan, itu tidak masuk akal. Apa dasarnya gitu yang bisa publik atau masyarakat meyakini bahwa ini harus kebijakan yang dianggap penting gitu. Itu urgent, menurut kami kebijakan seperti itu nggak terlalu urgent untuk dilakukan untuk masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya terjadi suatu pemblokiran, tapi kami harapkan juga dari PPATK untuk memberikan informasi kepada konsumen. Yang pertama, keterbukaan informasi itu terkait misalnya dilakukan pemblokiran uang-uang yang sudah diblokir itu harus transparannya disampaikan ke konsumen nominalnya seperti apa dan bagaimana nanti konsumen untuk mengambil uang itu yang telah diblokir. Itu hal itu. Terus yang ketiga bahwa kami juga meminta sebagai lembaga perlindungan konsumen agar PPATK ini membuka suatu kanal pengaduan ya, sehingga nanti konsumen ketika mendapatkan atau rekening yang bersangkutan diblokir, sehingga mudah untuk meminta kepada PPATK bahwasanya ini nomor rekening belum ada dugaan atau tindak pidana yang
dilakukan untuk transaksi-transaksi yang mencurigakan. Oke. Pak Yunus, ini seperti apa Pak menjawab kemudian kekhawatiran dari konsumen? 4 dari 4 tadi kurang setuju semua Pak Yunus, karena alasannya bermacam-macam. Kalau nasabah dikasih tahu bener, ada berita acara masing-masing. Tadi saya sebut karena tadi jumlah besar, BAP-nya itu massal. Sekarang udah berusaha individu. Tadi diberitahu ya, karena undang-undang juga mewajibkan ya. Jadi harus ada pemberitahuan dari bank kepada dia punya duit, nasabah ketika akan dilakukan pemblokiran. Iya, ketika dilakukan tuh dia harus diberitahukan. Jadi, dan saldonya tidak bergerak. Sebenarnya kalau rekening itu ada debitnya seperti tadi ngambil duit, tidak akan diblokir karena debit itu salah satu ukuran dia itu tidak dorman. Dan kalau dibilang 3 bulan, nggak benar 3 bulan. Kenapa? Bank tuh lain-lain, beda-beda ukurannya. Malah saya dengar tadi PPATK mau menempuh cara yang lebih konservatif, mungkin dia kasih batas 5 tahun gitu ya. Jadi bukan 3 bulan, bank aja sangat berbeda, ada bank setahun, rata-rata bank tuh setahun. Ya karena ini informasinya yang simpang siur di publik rata-rata bank tuh setahun ya, setelah saya tanya tadi, rata-rata setahun, tapi mungkin PPATK ambil yang lebih konservatif. Dan kalau di luar negeri, ada undang-undang yang mengatur masalah ini, kita belum punya. Di luar negeri bahkan kalau sekian tahun dia dormant, tidak ada yang mengklaim segala macam, ada negara yang membolehkan negara untuk mengelola, mengambil alih rekening itu. Tapi kita nggak punya. Kalau kita udah nggak bertuan, nggak bernyonya segala macam, itu ya namanya nggak ada ahli waris, itu balai harta peninggalan yang akan diserahkan ya. Pak Yunus, artinya berkaitan dengan rencana pelaksanaan atau bahkan sudah dilaksanakan pada beberapa rekening ya Pak, pemblokiran sementara ini. PPATK betul-betul harus melakukan breakdown teknis secara detail dan diinformasikan kepada publik. Ya, jadi setiap bank disurati ya untuk menghentikan transaksi itu, dan setiap bank buat berita acara. Dan bank harus memberitahukan kepada nasabahnya, itu hak dari nasabah, hak dari konsumen ya, informasi itu. Dan itu kayaknya sudah dilakukan. Dan kalau saya pikir seharusnya PPATK minta bank lakukan customer due diligence atau enhanced due diligence, lebih mendalam. Dulu namanya know your customer. Kalau sudah selesai, atau kalau udah clear, tidak ada tadi proceed of crime, silakan kalau dia nggak bisa angkat sendiri, tunda transaksi, henti transaksi, minta PPATK segera dihentikan. Bisa sekali. Jadi karena dulu diminta pakai surat, maka menghentikannya juga maunya PPATK pakai bank minta, kasih tahu udah clear, dan itu PPATK bersurat, baru diangkat. Dan saya harapkan tidak terlalu lama proses ini. Karena saya yakin kalau lama-lama, jangankan masyarakat kita pun kalau lama-lama tertahan duitnya nggak kepake kan akan sulit kita memenuhi kewajiban-kewajiban. Jadi kalau lihat undang-undang sebenarnya terkait proceed of crime di pasal 65, 66 itu ada 5 hari batas waktu. Kemudian di pasal bisa diperpanjang 15 hari lagi, jadi 20 hari untuk PPATK untuk mendalami. Nanti ke penyidik lagi, pasal 67 30 hari lagi itu. Jadi kalau bisa patokan yang di undang-undang ini, walaupun itu sebenarnya terkait dengan proceed of crime, juga kurang lebih dipedomani lah. Memang kita akui ini tindakan preemptif. Kalau Amerika istilah preemptif, jadi pencegahan yang ofensif, yang terlalu aktif gitu. Dalam rangka melindungi reputasi bank yang tidak akan disalahgunakan oleh para pelaku kriminal. Kemudian sebenarnya sebagian melindungi nasabah. Ada ahli waris yang tidak tahu menahu, dia yang meninggal itu punya rekening. Setelah gini kaget juga, oh ternyata dia punya rekening. Oh, itulah pentingnya pembaruan data rekening dari nasabah atau konsumen. Ada bansos yang tidak terutak-atik banyak 2 triliun sekian banyak rekening coba. Pemerintah tertolong, sampai ada pejabat politik bilang, wah ini kebetulan nih kita bisa dapat informasi seperti ini. Karena selama ini nggak tahu. Kurang kontrol mungkin. Harapannya PPATK tidak terlalu lama untuk menggodok mengenai langkah ini, Pak Yunus, karena tidak hanya bank konvensional yang dihadapi. Perkembangan zaman ini kemudian kan ada bank digital juga, Pak Yunus. Ini seperti apa nanti treatmentnya? Ya, bank digital dia sudah tempuh cara-cara digital juga dalam rangka updating, dalam rangka CDD. Sekarang udah boleh. CDD digital tuh boleh. Mbak buka rekening digital, nggak harus datang, pakai HP saja bisa. Nah sekarang klarifikasi sudah bisa seperti itu juga bank digital. Bisa dengan teknologi yang ada. Ya kalau dia ingin aman, dia minta, udah oke, minta PPATK untuk diangkat misalnya. Tapi ada juga pendapat yang menyebutkan kalau sudah oke, harusnya bank sendiri punya kewenangan untuk mengangkat. Ada pendapat seperti itu. Tapi PPATK lebih aman katanya kalau
bank khawatir ya kita angkat juga lah biar sama-sama aman gitu. Karena bank ada juga yang diancam. Nah, ini faktanya seperti itu ya. Ada juga yang kesulitan menghadapi nasabahnya, yang kesulitan likuiditas. Ini memang fakta yang harus dihadapi sama-sama. Nah, kenapa dia pakai mengancam segala macam itu? Ada sesuatu atau ada gimana ini? Oke, baik. Mas Ari, ini langkahnya preemptif kok Mas, untuk pencegahan sebenarnya. Tadi kan Mas Ari sempat menyinggung soal penindakan saja, sudahlah rekening-rekening yang bermasalah atau terindikasi tindak pidana saja yang ditindak. Tapi tujuannya untuk pencegahan gitu Mas. Karena judulnya pencegahan dan pemberantasan. Yang pertama untuk pencegahan tindak pidana, mungkin kita sebagai LKI kita mendukung pemerintah yang untuk pencegahan tindak pidana. Tapi dalam hal ini kalau misalnya konsumen, untuk dipersulit yang nggak masuk akal juga kalau misalnya konsumen, orang yang pendapatan menengah melakukan tindak pidana pencucian itu nggak masuk akal juga gitu untuk melakukan transaksi seperti itu. Tapi menurut saya bahwa kalau misalnya alasan PPATK untuk melakukan pemblokiran karena ada tindak pidana, ya silakan aja usut gitu. Artinya jangan mempersulit masyarakat kecil, apalagi sekarang ini Indonesia lagi susah ya. Ekonomi Indonesia lagi susah ya. Menurut kami sebagai lembaga perlindungan konsumen, memang kita mendukung kebijakan pemerintah, dan dalam hal ini kita juga harus memantau dan melihat juga situasi di lapangan di masyarakat seperti apa keluhan-keluhan konsumen. Artinya bahwa jangan kita menetapkan suatu kebijakan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang paling bawah. Mungkin itu. Saya kira benar itu ya, harus kita perhatikan kepentingan umum yang cukup besar ya. Tapi di sisi lain mungkin ada sebagian yang disalahgunakan. Seperti yang tadi, malah jual beli itu saya juga kaget. Begitu mudahnya jual beli rekening, nanti pakai deposit untuk judol atau di abuse untuk yang kegiatan-kegiatan lainnya itu terjadi. Kalau yang kecil mungkin nggak lakukan yang cuci uang segala macam. Tapi orang gede yang ada niat, ada semacam ya organized crime, itu memanfaatkan situasi seperti ini, ternyata ada juga gitu. Nah ini sebagian, memang penindakan itu harus juga dilakukan dan itu jadi prioritas. Pencegahan perlu untuk mencegah itu tidak terlalu besar masalahnya, tapi memang kepentingan masyarakat tadi saya setuju. Perlindungan konsumen juga perlu diperhatikan, jangan lama-lama lah menghentikan jangan sampai mempersulit masyarakat lah pada akhirnya, walaupun tujuan PPATK sebetulnya untuk preemptif, ofensif begitu ya, sehingga menimbulkan respon di tengah publik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau jangan disasar semuanya, kira-kira kemudian kriterianya yang perlu diteliti atau dikaji ulang rekeningnya seperti apa sih Pak Yunus? Nanti kita akan lihat juga ya Mas Arya, usai jeda kami kembali untuk Anda.